Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila, NPM 1913023024. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial cara membuat situs Moodle Indonesia untuk memenuhi tugas pembelajaran berbasis TIK yang diampu oleh Bapak Andrian Saputra SPD MSI dan Ibu Lisa Tania SPD MSI. Dengan indikatornya yaitu 3.7, menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, dan KD 4.7 merancang dan melakukan percobaan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Berikut adalah video tutorialnya. Selamat menyaksikan. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu kita membuka situs moodlenosia.com. Setelah kita mengklik moodlenosia.com, kita akan masuk ke dalam halaman Moodlenosia. Kita bisa mendaftarkan kita ke dalam Moodle atau login dengan akun yang sudah ada. Karena saya di sini sudah memiliki akun, jadi saya akan langsung login menggunakan akun saya. Setelah kita masuk ke dalam situs Moodlenosia, kemudian di sini terdapat beberapa paket, ada paket free, paket personal, dan paket premium. Nah, di sini kita akan menggunakan paket free. Kita klik paket, pilih paket. Kemudian setelah kita memilih paket, kita di sini menuliskan nama, alamat, link yang akan kita gunakan sebagai bahan kita dalam Moodlenosia. Di sini saya menggunakan nama SMA. Kita juga bisa menggunakan nama perguruan tinggi negeri. Di sini saya menggunakan nama SMA N1 BKG. Kemudian setelah itu kita membuat situs. Kita tunggu beberapa saat, kemudian akan muncul link yang sudah kita buat. Sudah mulai nampak link yang sudah kita buat. Nah, setelah kita sudah melihat link yang kita buat, kita bisa mengklik link yang sudah ada, yaitu http://01 BKG Moodlenosia. Bisa kita klik. Nah, di sini ada terdapat nama pengguna dan password. Kita bisa menggunakannya, yaitu di sini bisa menggunakan username admin. Kita copy dan kita letakkan pada nama pengguna atau username. Kemudian pada passwordnya bisa kita lihat pada halaman ini. Kita copy, kemudian kita letakkan pada password. Kita akan bisa mengganti atau merubah password ini setelah kita masuk ke dalam dashboard dari Moodlenosia ini. Setelah masuk, kita bisa mengklik continue. Setelah kita mengklik continue, kita akan dialihkan dengan mengklik upgrade Moodle database now. Setelah sukses, kita bisa klik continue. Kita bisa skip halaman ini dengan mengklik save change. Nah, setelah itu kita bisa dialihkan ke dashboard pada Moodlenosia ini. Kita bisa lihat dashboard. Jadi ini terdapat halaman dashboard yang sudah kita buat dengan menggunakan link yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita membuat dari link Moodlenosia yang menggunakan akun kita tadi, kita bisa menyeting atau mengubah password kita dengan mengklik set administration. Nah, jadi pada set administration ini kita bisa melihat dan menyeting password yang sudah kita buat tadi dengan cara mengklik profile. Setelah mengklik profile, kita bisa mengedit di sini, edit profile. Setelah edit profile, username kita ubah menjadi, di sini saya ubah menjadi Gina Salsabila
12. Kemudian untuk passwordnya setelah kita mengubah password dan lain-lain, kita mengisi first name Gina Salsabila dan surname-nya. Setelah itu kita bisa skip bagian ini apabila tidak diperlukan lagi. Kita bisa klik save atau update profile. Nah, sehingga profil kita saat masuk ke dalam Moodle Nesia akan berubah username dan passwordnya. Kemudian kita kembali ke site administration. Kemudian kita bisa mengatur atau memasukkan user dengan mengklik user. Kemudian kita bisa add new user. Namun apabila kita ingin memasukkan user dengan email atau sekali banyak kita memasukkan usernya, kita bisa mengupload user dengan cara klik upload user. Setelah kita mengklik upload user, kita bisa memilih filenya terlebih dahulu. Kita menggunakan di sini menggunakan file CSV. Jadi kita membuat suatu daftar nama-nama email yang akan kita masukkan, kemudian dimasukkan ke dalam Excel atau CSV. Di sini saya menggunakan Google Spreadsheet. Bisa dilihat di sini nama dan password serta email yang akan kita undang untuk menjadi user pada Moodle kita. Setelah kita memasukkan first name, last name, password serta email kita bisa mendownload spreadsheet ini dengan cara kita mengklik file. Setelah kita klik file, kita bisa mendownloadnya. Namun di sini kita bisa memberikan format CSV di sini. Setelah itu akan terdownload. Setelah semuanya terdownload, untuk user yang akan kita masukkan, kita masuk ke halaman Moodle lagi. Kemudian kita bisa choose file. Kemudian kita upload this file atau file yang sudah kita masukkan usernya tadi. Setelah itu kita upload user. Nah, jadi bisa kita lihat di sini username yang kita masukkan atau kita undang ke dalam Moodle Nesia kita. Di sini terdapat 14 username. Di sini kita bisa mengupload user. Namun sebelum itu kita bisa mengatur di sini untuk create password if need and send. Ini para user yang sudah kita kirimkan email bisa langsung mengganti password dan username-nya. Nah, kemudian kita bisa langsung, setelah itu kita bisa langsung upload user. Setelah kita upload user, kita lihat bahwa user crash 14, jadi tidak ada yang mengalami masalah. Setelah kita lihat ada 14 username ini tidak mengalami masalah, kita bisa mengklik continue untuk menyelesaikan pengundangan email ini. Klik continue. Nah, setelah itu kita bisa melihat user, kita klik user.
Setelah kita membuat user atau mengupload user yang sudah kita pilih, kemudian kita bisa melihat daftar usernya pada menu set administration, kemudian kita klik user. Setelah itu kita klik browse list of user. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat daftar-daftar user yang sudah kita upload, dan di sini kita juga dapat mengedit dari user yang sudah kita upload. Nah, untuk menambah user lagi, kita dapat mengklik add a new user dengan menggunakan email. Nah, setelah kita membuat daftar user, kita bisa ke menu set administration. Kemudian kita akan membuat daftar kelas atau daftar kategori dengan mengklik course. Nah, pada menu course ini kita dapat melihat terdapat menu manage course and kategori. Kemudian add a category untuk jenjang kelas 10, 11, dan 12. Kemudian add a new course itu untuk mata pelajaran seperti mata pelajaran kimia, matematika, atau biologi. Yang pertama kita menggunakan add a category terlebih dahulu dengan mengklik add a category. Nah, di sini terdapat parent category. Jadi untuk ini kita pilih top karena kita membuat judul secara umum atau secara garis besar. Di sini kita pilih top. Kemudian kategori name kita tulis yaitu kelas 10. Setelah itu, setelah kita membuat kategori name-nya, kita bisa langsung create kategori. Atau kita juga dapat mengisi dari description di sini. Kita create kategori. Nah, bisa kita lihat kita dialihkan ke halaman berikut. Nah, jadi di sini kita dapat menambahkan kategori dengan mengklik create a new kategori kembali. Kemudian kita dapat memilih miscellaneous atau top. Nah, di sini pada kelas 10 kita dapat menambahkan create a new kategori kembali. Jadi kita dapat memilih untuk topik umumnya dulu atau di bagian top. Kemudian kita buat untuk kelas 11. Nah, kemudian pada kelas 11 ini kita bisa menambahkan description seperti setelah kita membuat kelas 11, kita dapat membuat description. Ya, descriptionnya itu bisa terlampir pada kata-kata di bawah ini. Selamat datang kepada para siswa, semoga dalam keadaan sehat selalu. Atau kita dapat menambahkan materi-materi yang akan kita pelajari pada kelas 11 ini. Saya menggunakan KD yang tentang 3.7 tentang faktor-faktor laju reaksi. Kemudian kita dapat create kategori setelah kita menuliskan description-nya. Nah, kita dapat melihat kelas 10 dan kelas 11. Apabila kita ingin menambahkan kembali, kita dapat create new kategori. Kita buat untuk kelas 12, kita pilih top, kemudian kita pilih kelas 12. Setelah itu kita masukkan description. Lalu kita create category. Nah, kemudian setelah kita membuat kategori per kelas, kita dapat menambahkan miscellaneous atau itu per semester dari setiap kelas. Kita bisa mengklik create a new category. Kemudian kita bisa mengklik
parent as kategori dari kelas, kita buat sub dari kelas 10 terlebih dahulu. Kategori name-nya yaitu kita menggunakan pelajaran kimia. Kimia kelas 10. Kita buat untuk kategori name itu kita buat semester. Kita buat semester 1. Kemudian kita bisa klik create kategori. Bisa kita lihat di sini di kelas 10 terdapat sub yaitu semester 1. Kita bisa menambahkan semester 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian kita akan membuat create a new kategori pada kelas 11. Yaitu pada bagian ini kita bisa klik parent kategorinya pada kelas 11, kemudian semesternya kita buat semester 1. Kita bisa menambahkan description. Setelah kita selesai menambahkan description, kita bisa create kategori. Setelah itu kita pada semester 1 di kelas 11 bisa kita klik, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian setelah kita membuat kategori dengan semester-semester ini, kita dapat menambah mata pelajaran dari setiap kelas. Kita bisa mengklik set administration, kemudian kita bisa klik course, kita mengklik add a new course. Nah, di sini kita dapat memberi nama course atau mata pelajaran yang akan kita ambil. Jadi mata pelajaran yang akan diambil yaitu pertama tentang kimia. Kimia kelas 11. Setelah itu kita membuat short name-nya. Kita ambil saja faktor laju reaksi. Setelah itu kita bisa memilih pada kelas 11 semester 1. Setelah kita memilih itu, kita dapat memilih atau menambahkan description. Setelah kita menambahkan description, kita bisa save and display. Nah, kemudian setelah kita membuat kimia kelas 11 atau mata pelajaran kimia, kita dapat dialihkan ke halaman ini. Di sini kita dapat menambahkan anggota yang akan kita masukkan pada kimia kelas 11 ini dengan cara mengklik enroll user. Kemudian kita pilih terlebih dahulu untuk teacher. Tes cari. Kemudian kita tambah lagi untuk manager.
Setelah itu kita bisa mengklik enroll user. Untuk menambahkan peserta atau student kembali, kita bisa mengklik enroll user lagi. Kita dapat memilih student atau siswa pada kelas ini. Kita bisa memilih satu-satu. Setelah itu kita bisa mengklik enroll user. Nah, setelah itu kita sudah memasukkan daftar anggota yang ada di kelas 11 ini. Bisa kita lihat anggota-anggotanya. Sini bisa kita edit antara teacher dan studentnya. Kita dapat mengedit dari nama-nama anggota yang ada di kelas ini. Nah, setelah kita membuat nama-nama ini, kita dapat mengklik proses to course content untuk membuat topik-topik di kimia kelas 11 ini. Pertama, kita dapat mengklik edit pada menu pengaturan, yaitu klik kemudian turn setelah kita menambahkan turn on editing, kita dapat mengklik add an activity resource pada per topik-topik tersebut. Di sini pada topik 1, saya akan menambahkan dokumen atau file dengan cara mengklik add an activity or resource. Setelah kita mengklik add an activity or resource, kita dapat memilih aktivitas atau kita memilih resource. Kalau resource ini kita dapat membuat file dalam satu arah, sedangkan activities ini kita dapat membuat file dalam dua arah, atau siswa dapat mengumpulkan tugas atau melihat file tersebut. Di sini saya akan memilih activities. Kita klik assessment, kemudian kita klik add. Kita klik materi apa yang akan kita masukkan pada topik 1. Kita klik. Setelah itu kita buat description. Setelah kita membuat description, kita akan memilih file. Kita pilih file, atau kita bisa menggeser file dari browser kita. Kita cari terlebih dahulu. Kita geser saja file yang akan kita masukkan, kemudian drop. Nah, setelah selesai kita mengupload file PPT yang akan kita ajukan pada topik 1, kita dapat mengkliknya dengan save and return to course. Kita klik. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa topik 1 sudah terisi dengan asesmen tentang PPT faktor laju reaksi. Bisa kita lihat. Pada PPT faktor laju reaksi ini nantinya siswa akan mendownload file PPT tersebut, atau siswa juga nantinya dapat mengumpulkan atau mengedit dari file PPT
ini. Nah, kemudian apabila kita ingin melihat keseluruhan course, kategori, dan lain sebagainya, kita dapat ke menu Site Home. Nah, pada menu Site Home kita dapat melihat kelas kita, yaitu kimia kelas 11 tentang faktor-faktor laju reaksi. Kemudian kita juga dapat mengklik dashboard untuk melihat user, partisipan, serta kelas yang sudah kita buat. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang cara membuat password atau enrollment key apabila kita masuk ke dalam suatu forum kelas. Nah, jadi yang pertama yang kita lakukan yaitu kita membuka dashboard terlebih dahulu. Pada dashboard kita klik kelas atau forum yang akan kita buat enrollment key-nya. Bisa kita klik. Kemudian setelah muncul forum dari kimia kelas 11 atau forum yang sudah kita inginkan, kita bisa mengklik pengaturan pada layar sebelah kanan. Kemudian kita klik more. Nah, setelah kita mengklik more, pada bagian ini kita bisa mengklik user. Setelah kita mengklik user, kita bisa mengklik enrollment-nya untuk membuat password yang kita inginkan. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat terdapat 3 pilihan. Kita bisa menggunakan self enrollment student. Pada bagian ini kita bisa mengklik pengaturan atau edit di sini. Kita klik. Namun terlebih dahulu sebelum kita mengklik pengaturannya, pastikan terlebih dahulu tanda mata ini, tanda garisnya itu hilang. Seperti yang di atas ini terdapat tanda garis, namun yang di bawah ini tanda matanya tidak terdapat tanda garis. Pastikan sudah seperti ini. Kemudian apabila sudah tidak ada tanda garis pada eyes atau mata, kita klik edit. Setelah kita ketik edit, kita bisa melihat di sini enrollment key. Nah, pada bagian ini kita bisa menuliskan password yang kita inginkan. Nah, setelah kita selesai menulis password yang telah kita inginkan, kita bisa melihat ke bagian bawah untuk men-save and display dari password yang telah kita buat. Setelah itu kita bisa mengklik save change. Nah, setelah itu forum kelas yang sudah kita buat passwordnya sudah dapat digunakan untuk siswa yang akan masuk ke dalam forum ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan membuat daftar kehadiran atau absensi. Caranya yaitu kita bisa mengklik dashboard. Pada dashboard kita klik forum kelas yang akan kita buat absensinya. Setelah kita mengklik forum kelas yang akan kita buat absensi, pada pojok kanan kita bisa mengklik bagian pengaturan dan turn editing harus on. Setelah kita mengklik turn editing on, pada bagian topik mana yang akan kita isi untuk absensi. Di sini kita akan mengisi absensi untuk topik pertama. Kita bisa mengklik di sini ada add an activity or resource. Kita bisa mengklik tersebut. Setelah kita mengklik, terdapat banyak pilihan yang dapat kita gunakan untuk mengisi daftar kehadiran. Untuk mengisi daftar kehadiran, kita bisa mengklik attendance. Setelah kita mengklik attendance, kita klik add. Kemudian setelah kita klik add, nanti akan muncul tampilan untuk kita menulis judul dari daftar kehadiran. Yaitu daftar kehadiran 1. Setelah kita mengisi daftar kehadiran 1 atau judul dari daftar kehadirannya, kita bisa mengklik atau men-save and return. Setelah save and return, kita klik kembali daftar kehadiran pada topik 1. Kemudian kita bisa mengklik add session untuk kita mengatur
atau menyetel ulang waktu-waktu yang digunakan untuk kita melakukan absensi pada pertemuan 1. Di sini kita menggunakan waktu yaitu 14 Juni, jamnya dari jam 7 sampai ke jam 10. Kemudian setelah kita mengisi waktunya, pada bagian bawah add session terdapat multiple session, yaitu dimana kita dapat mengulang absensi tersebut di hari yang berbeda. Di sini kita bisa mengklik repeat the session. Setelah itu kita mengklik waktu-waktu yang digunakan untuk absensi. Di sini saya menggunakan dua hari, yaitu Monday dan Tuesday. Nah, di sini kita dapat mengulang lagi waktunya sampai batas tanggal. Di sini saya akan membuat absensi sampai batas tanggal 28. Setelah kita mengisi batas sampai tanggalnya itu, kita bisa mengklik allow student pada menu student recording. Kemudian setelah kita men-save semuanya, kita bisa mengklik add. Nah, kemudian setelah kita mengklik add, kita akan melihat pada tampilan berikut, yaitu daftar tanggal dan waktu kehadiran atau absensi yang dilakukan oleh siswa. Nah, pada bagian ini juga kita dapat mengubah status kehadiran dari siswa dengan mengklik yaitu status yet. Setelah kita mengklik status set, di sini kita bisa mengganti dari status kehadiran siswa. Di sini terlampir yaitu present, late, excused, and absent. Kita dapat merubahnya menjadi H untuk hadir, kemudian T untuk terlambat, kemudian I untuk izin, dan A untuk alfa. Nah, setelah kita mengubah status dari kehadiran siswa, kita bisa mengklik add. Nah, setelah kita mengklik add, kita sudah mengubah status dari kehadiran siswa tersebut. Setelah itu kita klik upload. Setelah kita klik upload, kita bisa melihat di bagian sini, yaitu setelah kita mengupload, kita telah selesai dalam melakukan atau membuat absensi pada forum kelas. Cukup sekian video tutorial yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.